Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqatu bi tafsir al-Quran li Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita baca kaidah yang ke-24 sampai mana kemarin? Wa kadzalika yata'allaqu. Baik. Dalam kaidah yang ke-24 Al-Qur'anu yurshidu ila at-tawassuti wal i'tidali fil umur wa yadhummu at-taksira wal ghuluwa wa mujawazatal haddi. Al-Quran memberi petunjuk kepada pertengahan, sikap pertengahan. Kalau orang bilang apa kemarin? Moderat ya, moderasi, moderat dalam seluruh perkara. Nah, dalam arti sini wa yadhummu at-taksira wal ghuluwa wa mujawazatal haddi. Al-Quran mencela sikap at-taksir, menyepelekan. Paham ini? Wal ghulu, dan melampaui batas. Ya, al-ghulu wa mujawazatul haddi ini mirip maknanya, sama artinya. Nanti ada kesimpulannya di kalimat terakhir di penjelasan beliau rahimahullah. Jadi kita sudah lewat ya 3 paragraf. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa kadzalika qala al-musannif rahimahullah wa kadzalika yata'allaqu hadzal amr fi haqqil ulama'i wal awliya'i yajibu mahabbatuhum wa ma'rifatuhum wa ma'rifatu aqdarihim wa la yahillul ghuluw fihim wa ita'uhum shay'an min haqqillahi wa haqqi rasulihi al-khassi ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. Ya, subhanallah, ini beliau sudah sebutkan tentang ibadah, ya, tentang hak para nabi dan rasul, bagaimana tawassut dan i'tidal pada perkara-perkara tersebut. Sekarang yang ketiga, wa kadzalika yata'allaqul amru fi haqqil ulama wal awliya. Demikian pula perkara ini, tawassut dan i'tidal ini berkaitan langsung dengan hak para ulama dan para wali. Ya, para ulama dan para wali. Ini juga antara al-ifrat wa tafrid. Ya, antara gulu dan menyepelekan. Apa yang wajib? Kalau begitu, yajibu mahabbatuhum wa ma'rifatu aqlarihim. Wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh para ulama. Ya. Allah mencintai ilmu, mencintai para ulama, paham ini, mencintai para wali, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wajib mencintai mereka, wa ma'rifatu aqdarihim, dan memahami, mengenal kedudukan, keutamaan mereka. Qadar, ya, keutamaan mereka. Wala yahillul ghuluw fihim, dan tidak halal, haram, ya, hukumnya haram, tidak halal al-ghuluw fihim, berlebihan dalam menghormati mereka. Ya, seperti yang antum tahu sendiri ya, kalangan orang-orang sufi. Ya, saya minum misalnya, ini ustadznya, gurunya wali, ya, habis minum tabarruk, ya, luar biasa, ya, diperebutkan bekas minumnya apa semua. Wa i'ta'uhum syai'an min haqqillahi wa haqqi rasulihil khas. Dan juga tidak halal, haram, memberikan kepada mereka, itu para ulama dan para wali, syai'an, sesuatu dari hak Allah dan hak Rasulnya yang khusus. Ini juga jelas, ya. Paham ini? Ini hantaman ya untuk banyak dari manusia yang meyakini sesuatu dari rububiyah, ya, yang ada pada wali atau ulama mereka, kiai mereka, guru mereka. Ya, seperti misalnya dalam kondisi genting, ya, kondisi darurat, itu memang gurunya ajari, ya, panggil saja namaku, sebut namaku 3 kali dan seterusnya. Ini ajaran dari mana?
itu berarti sudah memberi sesuatu dari hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang musyrikin sendiri pun itu tahu bahwasanya hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka dalam kondisi-kondisi seperti itu. Begitu pula hak Rasulnya. Coba lihat orang-orang yang seperti itu yang diuji dengan gulu kepada para guru, para ulama. Itu mereka apa? Apa kata guru? Nah, itu kebenaran. Weh, subhanallah. Ini hadis Bukhari Muslim. Guru bilang begini. Ini ayat Al-Quran. Guru bilang begini. Ini Abu Bakar, Umar bilang begini. Guru bilang begini. Subhanallah. Tidak ada nilainya itu. Paham ini? Bisa paham ya? Hati-hati. Wala yahillu jafa'uhum, bersama dengan itu tadi gulu ya, melampaui batas. Kalau kita bilang batasnya di sini, ini tadi naik ya, lebih. Sekarang tidak boleh juga kurang. Apa itu? Wala yahillu jafa'uhum wa adawatuhum. Tidak boleh kita bersikap jafa. Apa itu jafa? Kaku ya, memusuhi mereka. Bisa paham ini? Tidak menghormati mereka. Ya, tidak kenal keutamaan mereka, dianggap itu manusia biasa saja, sama seperti kita. Naudzubillah. Apa keutamaan mereka kalau begitu? Apa kelebihan mereka? Tidak ada kalau kamu samakan. Ya, bisa paham ini? Maka mungkin mereka akan dihinakan, direndahkan karena sikap seperti itu. Ya, wa adawatuh, memusuhi mereka. Orang-orang yang tadi, yang gulu tadi, paham ini? Mereka gulu pada orang yang disangka ulama, disangka wali, terhadap ulama yang sebenarnya dan wali yang sebenarnya malah mereka memusuhi. Itu yang terjadi kan? Wali yang sebenarnya yang taat kepada Allah, muwahhid, di atas sunnah, itu malah mereka musuhi. Lucu tak? Kasar kepada mereka, jafa, ya keras. Ini terbalik. Gulu kepada orang yang memang juga tidak boleh kita gulu kepada siapapun juga. Ya, orangnya juga salah. Yang kedua, malah mereka memusuhi orang yang mestinya mereka hormati dan muliakan. Faman 'ada lillahi waliyan faqad barazahu bil harb. Barang siapa yang memusuhi ya wali Allah Subhanahu wa taala, ada waliyan maf'ulun bihi, waliyan lillah. Barang siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah terang-terangan mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah dalam hadis qudsi, hadis ilahi, maka kata Allah, faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan terhadap diri. Terus wa amara bit tawassuti bin nafaqati was sadaqati wa naha 'anil imsaki wal bukhli wat taqtiri kama naha 'anil israfi wat tabdziri. Ini dalam perkara keempat, dalam nafkah dan sedekah. Wa amara bit tawassuti bin nafaqat was sadaqat wa naha 'anil imsak wal bukhl wat taqtir kama naha 'anil israf wat tabdzir. Dan Allah Subhanahu wa taala wanita untuk pertengahan ya dalam nafkah, sedekah, dan melarang dari al-imsak wal bukhl wat taqtir. Ini namanya tafrid. Ya, paham ini? Jadi Allah melarang untuk menahan harta, kikir, ya pelit. Taktir mirip artinya ya, menahan. Ya seke, ya apalagi itu kewajibannya. Ya wajib bayar zakat tidak mau, pelit, ya. Paham ini? Atau disunahkan misalnya seperti menyumbang ini, bayar memberi makan orang lain, ya apalagi orang miskin. Dia tahan, ini dilarang. Kama naha, sebagaimana Allah juga melarang anil israf wat tabdzir, dari berlebihan dan menghambur-hamburkan harta. Ya israf ini apa? Ya berlebihan, ya israf. Ya, dan tabdzir, mubadzir. Cuman antum harus cermat ya, dalam definisi tabdzir itu para ulama detail. Ya. Mereka katakan, ya, di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarah Kitabul Jami', itu tabdzir hatta walaupun antum keluarkan sedikit dari harta dalam perkara maksiat, itu sudah tabdzir. Misalnya 1.000 berapa satu batang sekarang? 1.000 ya, yang biasa beli 1.000 2.000 itu 2.000 rupiah, tapi untuk perkara maksiat itu sudah tabdzir kata para ulama, sudah tabdzir.
Ya, berbeda misalnya kita pergi haji furoda 300 juta, 400 juta, itu bukan membazir. Oh, buang-buang uang sembarang bilang. Ya, paham ini, pergi di Yaman 25 juta, 30 juta, buang-buang uang. Salah itu namanya. Ya, itu namanya pakai perasaan. Ya, pakai perasaan, bukan itu. Misalnya, ya beli kitab Fathul Bari 2.500.000, oh bazir. Tidak begitu caranya, ya bukan itu yang dimaksud. Terus jadi pertengahannya tidak juga ditahan, ya tidak dikeluarkan, tidak juga dihambur, ya dihambur. Terus wa amara bil quwwati was syuja'ati bil aqwali wal af'ali wa naha 'anil jibni wa dhammal jubanaa wa ahlal khawari wa dhafin nufusi kama dhammal mutahawwirina alladhina yulquna bi anfusihim wa aydihim ila tahlukati. Luar biasa ya, i'tidal. Wa amara bil quwwati wasyaja'ati bil aqwali wal af'al. Allah Subhanahu wa taala memerintah ya, dengan kekuatan, agar kita mengupayakan kekuatan ini, wasyaja'ah, keberanian dalam ucapan maupun perbuatan. Wa naha 'anil jubn, dan Allah melarang lawan dari kuat. Ya, keberanian apa lawannya? Ya, anil jubn, ya sifat penakut, balorang. Wa dhammal jubana, dan Allah mencela orang-orang yang penakut. Wa ahlal khawari wa dha'fin nufus, dan orang-orang yang lemah. Ya, khawar ini kelemahan, ya, dan lemahnya jiwa. Dalam arti apa? Harus diusahakan kekuatan itu. Walaupun orang fisiknya beda-beda, ya. Dari sisi fisik tentunya beda-beda. Al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dha'if. Wa fi kullin khair. Pada setiap itu ada kebaikan. Ya. Ya, tapi tentunya lebih baik yang kuat daripada yang lemah. Terus sebagaimana dhammal mutahawwirin. Siapa ini al-mutahawwirin? Orang yang nekat. Ya. Orang yang nekat, tak lewat duduk beraninya, paham ini? Kan tadi perhatikan ini berani, kuat di tengah, ya. Allah cela yang kurang, apa itu? Penakut, loyo, lemah, tidak mau mengesahkan kekuatan. Dicela juga yang melampaui batas, yaitu apa? Al-mutahawwiri alladzina yulquna bi anfusihim wa aydihim ila tahlukah. Orang-orang yang menjerumuskan diri mereka, ya, kepada kebinasaan. Ya, yaitu kita misalnya kita perang itu bukan cari mati, ya cari syahadat, cari kemenangan, begitu. Selama kita tidak mati, jangan usahakan mati. Maksudnya biar saya mati, kasih, ya biar saya, tidak begitu. Tetap ada perhitungan, ada dihitung bagaimana kekuatan kita dan seterusnya. Itu baru perang. Ya, bukan sudah masuk saja sudah, biar bisa mati, syahid. Ya, syahid. Baik. Bisa paham ini? Jadi kan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan kalian dalam kebinasaan. Jangan bunuh diri. Ya, paham ini? Jangan bunuh diri. Ini jelas ini apa haramnya, ya, tindakan-tindakan terorisme seperti apa? Bunuh diri, membunuh diri. Dalam jihad syar'i saja tidak ada yang seperti itu. Ya, paham ini? Dalam jihad syar'i tidak ada istilah bunuh. Tidak ada istilah bunuh diri. Yang ada menyerang, ya. Kalau terbunuh, itu lain, bukan bunuh diri, itu dibunuh namanya. Paham ini? Terus wa amara wa hatha ala sabri fi ayatin katsiratin wa naha 'anil jaza'i wal hala'i was sukhti kama naha 'anil lanjut kama naha 'anit tajabburi wa adamir rahmati wal qasawati fi ayatin katsiratin. Wa amara wa hatha 'ala sabri fi ayatin katsirah. Allah memerintah dan memotivasi untuk bersabar dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Ini keutamanya luar biasa, ini sabar. Wa naha 'anil jaza' wal hala' was sakhat atau sukhut, dan Allah melarang dari apa marah, ya, berkeluh kesah terhadap takdir musibah. Sama sebagaimana naha 'anil tajabbur, ya, Allah melarang dari at-tajabbur, ya, bersombong, ya. Wa 'adamir rahmah, tidak merahmati ya makhluk yang lain. Wal qasawa, keras,
fi ayatin katsira, dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Baik, terus فأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم والإحسان إليهم قولا وفعلا وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. Ta'atahum ala ta'atillah. Baik, perhatikan. Ini masalah selanjutnya. Wa amara bi ada'i huquqi man lahu haqqun 'alaik. Dan Allah memerintahkan untuk menunaikan hak-hak orang yang punya hak atas dirimu. Minal walidain, seperti ya dari kedua orang tua, ayah dan ibu, wal aqarib, karib kerabat, wal ashab, para sahabat, wa nahwihim, dan yang semisal mereka yang memiliki hak atas kita. Wal wal ihsani ilaihim, dan Allah juga memerintah untuk berbuat baik kepada mereka, qaulan wa fi'lan. Ihsan itu ataf kepada ada, bi adai huquqi, wa amara bil ihsan, begitu atafnya, wa amara bil ihsani ilaihim qaulan wa fi'lan, dan Allah memerintah juga untuk berbuat baik kepada mereka, qaulan wa fi'lan, ucapan maupun perbuatan. Wa dhamma man kassara fi haqqihim. Jadi tadi pertengahannya tadi ya, kita tunaikan hak dan berbuat baik, ini pertengahan. Sekarang dicela apa? Man kassara fi haqqihim, orang-orang yang taksir, yang kurang dalam menunaikan hak mereka, dalam menunaikan hak kedua orang tua, karib kerabat, teman dan yang lainnya. Au asa'a ilaihim qaulan wa fi'lan, atau bahkan dia telah berbuat jelek kepada mereka, mengucapkan maupun perbuatan. Ini kurang taksir. Yang lebih di atasnya, kama dhamma man ghala fihim wa fi ghairihim, sebagaimana Allah mencela orang-orang yang gulu terhadap karib kerabat dan yang lainnya, hatta qaddama ridahum ala ridallah, sampai dia lebih mengedepankan ridha mereka, ya, ridha kedua orang tua, ridha karib kerabat, apalagi yang lainnya di atas ridha Allah. Wa ta'atahum ala ta'atillah, atau dia lebih mengedepankan ketaatan kepada makhluk, kepada karib kerabatnya tadi, kepada orang tuanya, dibanding di atas ketaatan kepada Allah. Ini juga tercela. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Paham ini? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Jadi tidak boleh taati perintah dosa maksiat, ya. Ini kemudian juga ridha mereka. Oh, kamu jadi ini saja, ya, kamu kerja riba saja, banyak uang, ya, tidak usah belajar misalnya. Nah, tidak boleh kita dahulukan ridha mereka di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini gulu namanya, berlebihan. Jadi ini juga banyak, ya, banyak sekali. Atau misalnya sampai sujud kepada orang tua, ini juga hati-hati. Rukuk sujud kepada orang tua, ini tidak boleh, haram. Ini betul kita muliakan mereka. Cium tangan ya boleh-boleh saja, silakan cium tangan. Tapi kalau bila sampai sujud menyembah kepada orang tua, tidak boleh begitu. Iya, paham ini? Jangan berlebihan, ya. Hati-hati, jangan berlebihan. Terus wa amara bil iktisadi bil akli wasyurbi wal libasi wa naha 'anis sarafi wat tarafi kama naha 'anit taksirid dharri lil qalbi wal badani. Wabil jumlati sabar. Terakhir itu kesimpulannya. Wa amara bil iktisadi bil akli wasyurbi wal libas. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan Allah merintah untuk pertengahan, iktisad, ya, i'tidal, tawassut itu sama artinya, pertengahan dalam makan, minum dan berpakaian. Tidak juga tidak makan, tidak juga tak lewat-lewat makan, ya, tidak juga tidak minum, tidak juga tak lewat-lewat dalam minum. Begitu pula dalam pakaian. Bisa paham ini? Baik. Wa naha 'anis saraf wat taraf. Allah melarang dari berlebihan, ya, bermewah-mewah. Kama naha 'anit taksiril dharri lil qalbi wal badan. Demikian pula Allah melarang dari at-taksir, ad-dhar, ya, menyepelekan yang bisa membahayakan hati dan badan. Itu hati-hati orang diet itu. Jadi ini lucu, subhanallah. Ini zaman serba modern ini, banyak orang koslet di situ. Antum lihat itu mukbang itu, tahu mukbang?
Makan. Itu jelas itu. Itu sudah banyak orang mati itu sebenarnya. Cuma orang memang mau mati, cari mati. Itu kan sudah berlebihan. Itu penuh anunya itu, ususnya. Penuh lambung usus. Ngeri. Itu ciri orang kafir tuh, makan berapa usus itu disebutkan oleh Nabi. Ya. Bisa paham ini? Itu orang kafir memang begitu. Nah, datang kita muslim ikut-ikutan. Hanya konten, mau dapat konten, dapat uang. Naudzubillah. Itu sudah berlebihan jelas. Ya. Makan kan kata Nabi apa? Hah? Beberapa suap saja. Ya, yang bisa menegakkan tulangnya. Kalau tidak bisa sepertiga untuk makannya, sepertiga minumnya, sepertiga linafasi untuk nafasnya. Kalau sudah bahaya itu. Bisa paham ini? Sampai tidak bisa bernafas itu sudah berlebihan. Datang lagi kelompok yang keliru lagi yang lainnya. Ya, diet tak lewat-lewat. Diet. Ya, sampai gangguan makan. Ukuru sudah kayak tengkorak. Masih diet. Dapat pahala, berdosa. Jangan kira itu. Itu kita syukurnya kita dapat hidayah di atas agama Islam. Ya, tidak gila, tak lewat-lewat makan, mukmang, tidak juga gila, diet. Paham ini? Hati-hati. Kalau kan sampai membahayakan diri kita diet, ya. Kan ini biasanya yang diet seperti itu yang tidak dibimbing oleh tenaga medis, ahlinya memang ahli gizi, dokter gizi. Mau-maunya saja, itu bisa paham ini? Berbeda puasa. Coba lihat kita puasa menahan makan minum. Paham ini? Tapi ada syariat apa? Buka puasa. Ada syariat makan sahur. Tidak seperti orang diet, ngeri. Kadang memang tidak makan, tidak apa. Diet ini, diet itu. Naudzubillah. Ini antara berlebihan, mukbang dan tadi diet. Pertanyaan saya selalu saja. Ya. Dan mulai silakan diet, ya pahami, tapi dengan catatan harus di atas ilmu. Ada ilmunya itu, ilmu gizi, ilmu diet, ilmu makanan ada orang-orangnya memang dokter gizi, ada ahli gizi, orang-orang FKM. Ini itu ngerti kadarnya, kalorinya begini dihitungkan. Yang tidak buta-buta. Ya pasti tidak makan sebentar rumah sakit. Ya. Ini berdosa. Paham ini? Itu masuk wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Terus terakhir ini kesimpulan. Wa bil jumlati fama amara Allah bi syai'in illa kana wasatan baina khuluqaini dhamimaini tafritin aw ifratin. Subhanallah. Wa bil jumlah kesimpulannya fama amara Allah bi syai'in illa kana wasatan baina khuluqaini dhamimaini. Itu kaidah rumus. Bisa pahami? Ada ma setelahnya illah berarti nafi. Ya. Ma ada illah setelah berarti nafi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu apapun. Syai'in nakira dalam susunan penafian. Illa kecuali kana wasatan. Pasti perkara tersebut adalah wasat. Itulah yang pertengahannya. Itulah yang moderatnya. Itulah yang tawassutnya, i'tidalnya, iktisadnya. Ya, paham ini? Pertengahan baina khuluqaini dhamimain, di antara dua akhlak yang tercela. Apa itu? Tafrid atau ifrat. Perhatikan, lihat ini, farrata yufarritu tafriqan, pakai tak, masdarnya tafrid, ini di bawah menyepelekan. Ya. Ifrat hamzah di atas gulu. Mujawazatul had. Ini perhatikan ini tawassut ya. Nih, lihat dulu. Anggap ini tawassut ya. Ini tawassut, i'tidal, ya, al-adl, iktisad, ini semuanya. Wasat di sini. Paham ini? Kalau kurang namanya tafrid. Lebih ifrad. Kadang juga dinamakan kalau kurang taksir. Qassara ya qassiru taksiran. Lebihnya apa? Gulu. Mujawazatul had. Ya, tapi ingat saja nih, ifrat tafrid. Ya, ifrat tafrid. Ya, wasat. Bisa paham ini? Baik. Lanjut. Kaidah selanjutnya.
Bismillah. Summa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-qaidatul khamisatu wal 20 hududullahi qad amara bihifdhiha wa naha an ta'addiha wa qurbaniha. Subhanallah, ini hati-hati, perhatikan ini faedah. Ini antum kalau sudah selesai ini, saya yakin banyak perubahan. Ya, tamat ini kalau lisan luar biasa, nanti antum memahami ya nas, Al-Quran, Sunnah luar biasa. Saya yakin banyak perubahan. Ini kaidah penting sekali. Ini untuk menghilangkan juga iskal selama ini. Paham ini? Antum mungkin dapat sudah hafal Al-Baqarah pasti ketemu ini. Oh, semua yang hafal Al-Baqarah pasti ketemu ini. Iskalnya dari mana, Ustaz? Sebagian ayat disebutkan tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kau lampaui, jangan kalian lampaui. Di ayat lainnya tilka hududullah fala taqrabuha. Ini satu ta'tadu fala ta'taduha, satu fala taqrabuha. Ini kan bagaimana? Ini karena kita belum bisa bedakan antara hudud yang pertama dan yang kedua. Sama kan hidayah. Ya, hidayah dinafikan dari Nabi, la innaka la tahdi man ahbabta. Di ayat akhir surah Asy-Syura sebutkan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Kenapa hidayah dinafikan? Sama juga sini. Kenapa di sana fala ta'taduha, di sini fala taqrabuha? Di sini penjelasan. Satu kaidah khusus. Kata Syekh rahimahullah, al-qaidatul khamisatu wal 20, kaidah ma hududullahi hududullahi qad umira bihifdhiha. Baik, wa nuhiya an ta'diha wa qurbaniha. Batasan-batasan Allah, hududullah sungguh telah diperintah untuk dijaga. Paham ini? Wa nuhiya, dan dilarang dari an ta'diha wa qurbaniha. Dilarang dari dilampaui dan didekati. Ya. Jadi begini. Menjaga batasan-batasan Allah caranya dua. Nanti bercabang dua ini sesuai dengan hududnya dalam bentuk apa. Nanti akan disebutkan. Kalau dia bentuknya perkara yang haram, maka fala taqrabuha. Kalau dia bentuk batasan yang halal, maka fala ta'taduha, jangan dilampaui. Itu nanti dijelaskan. Paham ini? Itulah bentuk menjaga batasan-batasan Allah. Jadi hifz itu lebih umum. Nanti rinciannya ya nuhi an ta'addiha wa nuhi an qurbaniha, sesuai dengan apa yang diinginkan dari hudud itu. Baca. Qala ta'ala wal hafizuna li hududillah. Umum ya. Dan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah ini umum. Nah, itu tadi yang menjaganya kadang dilarang apa? Melampaui, dilarang mendekati. Terus tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melampauinya. Nah, terus tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Bagaimana kita memahami? Silakan dibaca. 3 paragraf saja. Amma hududullahi fahiya ma haddahu li ibadihi min asy-syara'i adh-dhahirati wal batinati allati amarahum bi fi'liha wal muharramati allati amarahum bi tarkiha. Ya, paham ini? Ya, kelihatan minta? Jadi hududullah nanti terbagi dua. Perhatikan definisinya. Amma hududullahi fahiya fahiya ma haddahu li ibadihi min asy-syara'i adh-dhahirati wal batinati allati amarahum bi fi'liha wal muharramati ataf ke asy-syara'i wal muharramati allati amarahum bitarkiha. Batasan-batasan Allah, hududullah, dia adalah ma haddahu li ibadi, semua perkara yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Tetapkan, bikin batasan untuk hamba-hamba. Berupa apa? Syariat-syariat yang nampak maupun tersembunyi, yang Allah perintahkan mereka untuk melakukannya. Ini bagian pertama. Jadi hudud itu ada bentuknya apa? Syariat nampak, zahir maupun batin yang Allah perintah mereka untuk melakukan. Wal muharramati, ternyata batasan-batasan Allah juga ada berupa perkara-perkara yang haram yang Allah perintah mereka untuk meninggalkannya. Bisa paham ini? Di sini nampak nanti bentuk menjaga batasan-batasan Allah akan terbagi dua. Baca.
فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. فالحفظ لها, maka menjaga batasan Allah, satu, adaul huquqil lazimah, menunaikan hak-hak yang harus kita tunaikan. Yang kedua, wa tarkul muharramati adh-dhahirati wal batinah, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram yang nampak maupun tersembunyi. Sudah? Dan beliau kasih ilmu penting yang sudah berkali-kali lewat bersama kita. Ya. Silakan lewat di Al-Qawaid Ulusul Jami'ah, lewat sebelumnya juga Manzumah, dan lewat juga di sini. Silakan baca itu. Apa itu ilmunya? ويتوقف الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها. Ini dan terhenti, tidak bisa kita ya melaksanakan ya menjaga batasan-batasan Allah ini baik dengan melakukan dan meninggalkan. Paham ini? Terhenti di mana? Ala ma'rifatil hududi ala wajhiha. Terhenti di atas apa? Mengenal batasan-batasan itu ya sebagaimana mestinya. Itu apa? Terhenti di atas ilmu. Maksudnya apa? Sekarang mana tahu kita ini batasan-batasan Allah, mana tahu kita ini diperintah oleh Allah, ini dilarang oleh Allah. Kalau kita tidak belajar, tidak punya ilmu tentangnya, apa kita mau jaga, apa kita melaksanakan, apa yang mau kita tinggalkan? Mau buta-buta, sembarang saja laksanakan, sembarang, oh tidak. Ini maksudnya. Paham ini? Jadi perbuatan ini itu melaksanakan ya hak-hak yang lazim dan meninggalkan yang diharamkan, ini terhenti di atas ma'rifatil hududi ala wajhiha, mengetahui batasan-batasan itu sendiri. Terus ini berarti wajib kita belajar. Ya, wajib kita belajar. Terus ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق ويؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة. terus وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله وأثنى على من عرف ذلك. Subhanallah. Apa tujuannya kita mengetahui batasan-batasan Allah ya ala wajhnya, liya'rifa ma yadkhulu fil wajibat wal huquq, agar dia tahu, mengerti, paham apa yang masuk dalam kewajiban dan hak-hak yang harus ditunaikan. Fa ala dzalikal wajhi kamilatan ghairu naqisah, sehingga setelah dia tahu apa yang masuk dalam kewajiban, dalam hak-hak yang harus ditunaikan, dia ngerti tata cara pelaksanaannya, maka dia bisa laksanakan, tunaikan sebagaimana mestinya ala dzalikal wajh. Ya, paham ini? Sesuai dengan apa yang disyaratkan secara sempurna tanpa ada kurang sedikit pun. Bisa paham ini? Baik. Ini bagian pertama. Yang kedua, wa ma yadkhulu fil muharramat, agar dia tahu apa-apa yang masuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, liyatamakkana min tarkiha, agar dia bisa meninggalkannya. Tamakkun itu bisa, agar dia mampu meninggalkannya. Sekarang bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak tahu? Saya tanya antum, ini dalam Al-Kabair luar biasa ini ilmu. Ya, pembahasan Al-Kabair awan-awan. Sekarang tergambar enggak ada seseorang yang bisa meninggalkan sesuatu yang dia tidak tahu itu dosa? Bukankah kita sudah melihat dengan mata kepala betapa banyak saudara kita kaum muslimin dan muslimat terjatuh dalam Al-Kabair, bahkan kesyirikan, kekafiran? Kenapa mereka terjatuh? Karena tidak tahu itu dosa. Itu banyak kan orang, enggak aku tahu bilang dosa, Ustaz. Saya tidak tahu itu dosa, enggak tahu. Sudah tidak tahu, tidak belajar. Ya, dikasih tahu, tidak mau dengar. Susah. Sudah tidak tahu, sudah tidak belajar. Dikasih tahu, tidak mau dengar. Bagaimana Fahri? Ya, cara dekangnya, poreangnya. Lebih pintar dia, lebih jago dia. Susah. Paham ini? Belum lagi kalau orang tua dikasih kan, wah biru pokok. Aduh, susahnya hidup kalau begitu. Kan repot kan, sudah tidak belajar, tidak tahu, dikasih tahu tidak dengar. Paham ini? Ayat yang berat. Ya, sehingga yang terjadi apa? Terjatuh dan terus. Karena itu tadi tidak punya ma'rifah. Itu yang saya bilang tawakuf.
terhenti ini pelaksanaan dan meninggalkan ini di atas ilmu. Harus belajar. Harus belajar. Baik. Walihada, oleh karena itu dhamma Allah man lam ya'rif hudud ma anzala ala rasulih. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang tidak mengerti, tidak paham batasan-batasan yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya. Allah cela, ya, itu mengerikan. Ya, wa asna ala man arafa dzalik, dan Allah memuji ya orang-orang yang mengerti akan hal tersebut, paham akan hal tersebut. Silakan. Sekarang beliau akan menyebutkan itu tadi. Apa makna tilka hududullah fala ta'taduha? Apa makna tilka hududullah fala taqrabuha? Silakan. وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها. Terus. كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح ونهى عن من تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث. Ya, terus. وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من من لا يرث والحرمان من يرث وتبديل من فرده وفصله بغيره. Subhanallah. Coba ini sekarang satu paragraf penuh. Wahai qala ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tilka hududullah fala ta'taduha, itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian lampaui. Apa yang diinginkan hududullah sini? Perhatikan, ini garis bawahi. Kanal muradu biha ma ahallahu li'ibadih. Yang diinginkan dengan hududullah adalah semua perkara yang Allah halalkan untuk hamba-hambanya, wa ma fassalahu minasyara'i, dan semua yang Allah Subhanahu wa taala rincikan kepada mereka dari syariat-syariat. Setelah kita paham ini yang diinginkan dari hududullah, maka mudah kita memahami lanjutan ayat fala ta'tadu fala ta'tadu. Jangan kalian lampaui. Ya, kita boleh nikah sampai 4, mau ke 5, 6, tak boleh. Batasannya sampai 4 hari. Ya, perempuan 1, tak boleh 2. Tak boleh poliandri, tak boleh 1 perempuan 2 suami 3 suaminya, tak boleh. Ya, atau 1 suaminya 1 pacarnya, tak boleh. 1. Ya. Ya kan sudah dibuat batasan tuh. Allah lah sudah syukur maka dia halalkan 1. Ya paham ini? Dan Allah Maha tahu itu cocok untuk dia. Kita 4 ya, cepat cocok. Banyak masalah di luar sana gara-gara tidak mau menerima syariat ini. Lebih pilih dia, naudzubillah, suaminya melakukan dosa dan maksiat dibanding dia dipoligami. Itu kan konyol, kebodohan. Dan Allah memang sudah boleh. Allah Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Barr, Ar-Rahim. Kembali. Itu Maha tahu. Ini malah laki-laki 4. Ya. Bagaimana saudara? Ketes-tes Fa in naha an mujawazatiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang ya kita semua untuk melampaui tadi yang Allah halalkan tadi. Tak boleh. Ya, ini Allah syariatkan tak boleh dilampaui. Wa amara bi mulazamatiha. Allah perintah kita untuk terus mulazamah di atas syariat tersebut, perkara tersebut. Itu tadi saya bilang, untuk misalnya perempuan halal 1 suami saja, tak boleh dia lebih. Sudah 1 saja, sudah titik sampai ke mati, sudah 1. Ya, meninggal suami menikah lagi 1 saja. Ya, kopi nikah 1. Ya, amin. Tak boleh 2, tak boleh 3. Itu mulazam terus. Ya, jangan coba-coba lampau. Dosa. Sama kita juga 4, sudah 4 mau 5 tak boleh. Ya, di sinilah para ulama membahas laki-laki juga punya iddah. Kenapa? 4 istrinya dia cerai salah satu dari 4 ini,
maka yang dia cerai ini ada masa iddahnya. Betul dia sudah dicerai, tapi si laki-laki belum bisa menikah karena statusnya masih nanti selesai iddahnya istrinya baru dia boleh tambah. Karena kapan dia tambah dalam masa iddah berarti 5 istrinya, berarti haram. Bagaimana? Baik. Jadi harus ilmu juga, jangan semangat saja, tidak mau belajar. Gayanya semua. Ya, bukan masalah uang ini ya, bukan sekedar masalah uang, tapi masalah ilmu. Itu tadi saya bilang apa? Tawakuf. Ini semua terhenti di atas ilmu ma'rifah. Kapan kita tidak ngerti bahaya. Baik, lanjut. Kama amara bimulazamati ma ahallahu min at-ta'am wasyarab wal libas wan nikah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mulazamah terus menerus ya, memperhatikan apa yang Allah halalkan dari makanan, minuman, pakaian, nikah. Nah, ini ya. Wanaha, dan Allah melarang min ta'addi dzalik, melarang dari melampaui hal tersebut. Ada orang tidak mau perempuan, maunya laki-laki, atau dia campur, maunya laki-laki juga, perempuan juga. Nah, ada yang begitu tuh. Apa LGBT? Ya, itu semua plus, ada plusnya sekarang. Ya kan, itu kan sudah melampaui. Allah halalkan perempuan untuk kamu, bukan laki-laki. Yang perempuan juga begitu, perempuan Allah halalkan laki-laki, bukan perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki, tidak boleh, melampaui. Ya, atau sama binatang, atau naudzubillah. Ya. Atau 1 lawan 2, 1 lawan 3, ini kan kacau semua. Ya. Atau istimna, ini sama semua, melampaui semua. Allah sudah syariatkan, halalkan, halal. Bayangkan, kau mau main sendiri. Ya, kau main sendiri, itu main sendiri, istimna. Ya, kau main sendiri. Nah, itu laki-laki perempuan. Itu kan sudah melampaui batasan Allah. Bodoh-bodohmu. Kau main sendiri, ada pasangan. Baik, sudah. Ila ma harrama minha minal khaba'ith. Allah larang melampaui hal tersebut kepada perkara-perkara yang Allah haramkan dari perkara-perkara yang menjijikkan. Itu kan kapan dia melampaui, sudah. Tidak ada yang beres itu. Semua menjijikkan. Sesama jenis menjijikkan, campur laki-laki perempuan juga menjijikkan. Ya, main sendiri menjijikkan, apalagi sama binatang. Naudzubillah. Ya. Itu banyak sekarang. Banyak orang kafir sekarang. Ya. Karena itu tadi berpaling, meninggalkan agama. Ya, meninggalkan syariat yang mulia ini. Nah, Allah sudah memang larang toh? Allah sudah larang memang kan? Jangan lampaui. Ya, tidak mau dengar. Wa kama amara bi mulazamati ma syara'ahu min al-ahkam fi nikah wa talaq wal 'iddat wa tabi'i dzalik. Demikian pula Allah telah memerintahkan untuk mulazamah, terus menerus berpegang di atas apa yang Allah syariatkan dari hukum-hukum dalam nikah, dalam talak, iddah dan yang lainnya. Paham ini? Coba lihat dalam masalah perceraian ini luar biasa. Ya, paham ini? Itu diatur sedemikian rupa. Cerai itu ada dengan suami. Perempuan minta, itu namanya khulu. Dan seterusnya dari rincian-rincian dalam pembahasan, ya cerai itu. Dan ada batasannya, ada namanya talak 1, ya talak 2, masih bisa kembali. Ya, talak 3, ya tidak bisa kembali kecuali dengan dua syarat. Ya, nikah dengan nikah syar'i, kemudian dicerai lagi sama suami setelahnya, lepas iddah baru bisa balik lagi ke suami yang sebelumnya. Ya, itu juga oleh para ulama dijelaskan ya tentang ayat ya tentang ini. Wa naha an ta'addi dzalik, dan Allah melarang dari melampaui hal ini ila fi'li ma la yajuzu syar'an, pada perkara-perkara yang tidak boleh secara syariat. Antum tahu itu masalah misalnya talak, misalnya masalah talak. Paham ini? Ini luar biasa syariat yang mulia. Ya, kita ada dipaksa 1 kali menikah, tidak boleh cerai. Oh, berat kalau begitu. Sudah tak kala nikah ada masalah kan, tidak mungkin kita bertahan. Ya, ada masalah sudah cerai. Ada syariat. Boleh kembali ya, boleh rujuknya juga terbatas ya. Kalau sudah ya sampai tadi ya sudah 3 kali talak ya, berarti terakhir ya. Supaya berpikir orang, jangan sembarang. Kamu hanya punya tiga kesempatan. Rujuk pertama, talak 2, kalau talak 3, ya kan begitu. Coba kalau tidak dibatasi, maunya cerai, sebentar cerai lagi, baru rujuk lagi besok, cerai lagi. Tiap hari kamu mau cerai itu kalau begitu. Itu naudzubillah, itu tidak boleh. Atau misalnya ketika dia cerai talak 3, misalnya dia sewa laki-laki, sewaan, ya kambing.
kambing apa, kambing jantan sewaan, ya suruh nikah kau sama istriku baru kau cerai. Ini kan tidak boleh, haram. Ya, ini haram. Wakama demikian pula sebagaimana Allah amara bil muhafazati ala ma fassalahu min ahkamil mawaris. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjaga apa yang Allah telah rinci dari hukum-hukum warisan. Perhatikan, waluzumi haddihi, dan apa melazimi batasannya. Jangan tinggalkan. Wa naha an ta'addi dzalik, dan melarang dari melampaui hal tersebut. Apa bentuknya? Wa tawrithi man la yaris, memberikan warisan kepada orang yang tidak punya hak menerima warisan. Tidak ada ya dalam hukum mawaris, tidak ada dia dalam ya, struktur daftar nama ahli waris. Misalnya orang lain atau orang jauh tiba-tiba nongol dapat warisan, subhanallah. Ya, ini tidak boleh. Karena yang dapat warisan sudah ditetapkan siapa yang berhak dapat warisan. Yang berhak dapat warisan saja tidak semua semua dapat. Karena ada namanya hajab. Tahu hajab? Dihalangi orang lain. Nah ini, oh kamu ahli waris tapi ada saya, tidak dapat kau. Paham ini? Ada hajab nuksan, ada hajab hirman. Ada hajabnya dalam bentuk apa? Kurang saja bagiannya. Yang mestinya dapat sekian jadi kurang gara-gara ada itu, atau ada hajab hirman sama sekali tidak dapat, haram, tidak dapat. Seperti misalnya kakek, ya asalnya dia ahli waris bisa dapat, tapi ada bapak. Nah, bapak menghalangi kakek dan buyut di atas dan seterusnya. Paham ini? Atau ada anak, ada cucu tidak dapat, anak yang dapat, orang tuanya yang dapat. Paham ini? Ada ibn, ya, ibn yang dapat, ibn, kamu nanti dari orang tuamu, dari bapakmu kamu ini. Sama ini nanti kasih uang pembeli gula-gula. Ya, bukan warisan, ya yang dapat warisan ibnnya. Atau wahirmani mayyaris, atau menghalangi orang yang berhak mendapatkan warisan. Kan macam-macam masalah di tengah masyarakat. Ini mestinya dapat warisan dihalangi. Nauzubillah. Ya, atau dicako-cako. Ya, disembunyikan ini. Dianggap tidak boleh seperti ini. Ini melampaui batas namanya. Wa tabdili ma faradahu, atau dia merubah apa yang Allah telah tetapkan dari farad. Wa fassalahu bi ghairihi. Atau dia mengganti apa yang Allah telah rinci dengan yang selainnya. Ya. Jangan diganti-ganti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6, ya, 1/3 thuluthul baqi. Ya, dalam dua masalah umaratain. Itu semua tidak boleh, macam-macam. Ya, tidak boleh macam-macam kita. Terus ini tilka hududullah fala ta'tadu. Sekarang tilka hududullah fala taqrabuha. وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها كان المراد بذلك المحرمات فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعله نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها. Subhanallah. Coba lihat ya. Lanjut. كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال تلك حدود الله فلا تقربوها وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Nah, ini banyak ya. Terus فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله حدود الله والمحافظة عليها كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله خبر وأسباب العقوبة الجهل بحدود الله كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله ترك المحافظات عليها أو الجمع بين الشرين والله أعلم. Subhanallah. Coba lihat. Sekarang yang kedua, apa makna kalau tilka hududullah fala taqrabuha? Kan tadi fala ta'tadu, jangan dilampaui, jangan dilewati. Sudah Allah haramkan sampai sini, sudah itu. Ya, laki-laki boleh sampai 4, jangan 5, jangan 6. Ya, perempuan halal satu saja. Jangan yang lainnya juga. Paham ini? Baik.
Ini sekarang wala fala taqrabuha. Jangan kalian dekati. Apa maksudnya? Wa haitsu qala ta'ala tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian lampaui. Kanal muradu bidzalika al muharramatu. Afwan. Kanal muradu bidzalika al muharramati. Ya, khabar kana masuk. Yang diinginkan dengan fala taqrabuha, ya diinginkan dengan hududullah di sini adalah al muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Paham ini? Perkara-perkara yang diharamkan. Itu larangannya fala taqrabuha, bukan fala ta'taduha. Paham ini? Kalau tadi yang diinginkan apa? Perkara-perkara yang dihalalkan. Syariat-syariat zahir dan batin. Ya, nikah apa semua ini boleh, ini halal. Itu jangan lampaui. Kalau ini yang diharamkan, jangan dekati. Masih pusing? Dami? Nah. فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها. Karena sungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha, jangan kalian dekati itu perkara-perkara yang diharamkan tadi. Ini satu, nahyun an fi'liha, ini adalah larangan dari melakukannya, jelas ini dilarang. Yang kedua, wa nahyun an muqaddimatiha wa asbabiha al-musilati ilaiha wal muqi'ati biha. Dan juga ini juga mencakup larangan dari muqaddimatiha, pendahuluan-pendahuluannya, dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepadanya, yang bisa menjatuhkan kita ke dalamnya, sudah haram. Seperti misalnya zina, kan zina besar sekali di mata orang, ya, termasuk orang-orang awam, subhanallah. Kaum muslimin muslimat itu zina, tapi kalau baku telepon, pacaran, PDKT, tidak, itu susahnya kita memahami. Itu kan salah paham itu. Agama betul melarang zina, perbuatan zinanya. Dan bukan hanya itu yang dilarang, tapi wala taqrabu zina, mendekati juga sudah dilarang, haram. Jadi PDKT-nya, telepon-teleponnya, kenalannya itu kita dapat orang tua. Itu biar kenalan jangan. Tapi kalau zina tak mau, anaknya di zina ya apa sudah menjelas tak mau. Tapi kalau pacaran, wah, kemana ya cik? Saya pergi sama Aco, ya, pergi Pantai Losari. Siapa itu Aco? Cewek, ya, itu biasa. Padahal ini sudah haram. Berarti apa? Beli pulsanya, ya, pakai motornya, beli bensinnya, semua haram. Paham ini? Semua haram. Paham ini? Jadi ini larangan dari melakukannya dan seluruh muqaddimahnya, pendahuluannya dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepadanya dan menjatuhkan kita ke dalamnya. Kama nahahum 'anil muharramat 'ala shaim, sebagaimana Allah melarang ya perkara-perkara yang haramkan atas orang yang berpuasa, wa bayyana lahum waqtas shiyam, dan Allah telah menjelaskan untuk mereka waktu berpuasa, ini di surah Al-Baqarah. Faqala tilka hududullah fala taqrabuha, itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Ya. Wa kama harrama 'alal azwaj ay ya'khudhu mimma atau azwajahum syai'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan 'alal azwaj, kepada para suami, untuk mengambil apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka dari mahar, sesuatu pun, sedikit pun juga tidak boleh, illa kecuali ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali istri tersebut mendatangkan atau melakukan perkara yang keji yang jelas. Ya, paham ini? Qala tilka hududullah fala taqrabuha. Kemudian Allah berfirman, itu adalah batasan Allah, jangan kalian dekati. Sudah, ini secara umum ya. Sekarang yang khusus, wa kama sarraha bil muharramat fi qoulihi, sebagaimana Allah telah mentasrih, menegaskan dengan perkara-perkara yang haram secara spesifik fi qoulihi, dalam firman-Nya, wala taqrabuz zina, disebutkan zinanya. Kalau tadi kan wala fala taqrabuha, kembali ke hududullah, hududullah mencakup semuanya. Ada secara khusus. Berarti ya, yang disebutkan secara khusus ini kita harus punya perhatian lebih, karena asalnya kan cukup dengan fala taqrabuha tadi. Walaupun ini beda surah ya, beda surah jauh ya. Ya, satu di Al-Isra, satu di Al-Baqarah. Tapi berarti ini tambih untuk kita. Hati-hati dengan yang memang Allah sebutkan secara khusus. Paham ini? Wala taqrabu zina, wala taqrabu malal yatim, seterusnya. Ya, ini hati-hati. Baik. Dan jangan kalian mendekati zina. Berarti apa yang terpahami dari wala taqrabu zina? Satu, ini larangan dari zinanya.
Yang kedua, larangan terhadap semua perkara yang bisa mengantar kita kepada zina. Nonton film, lihat foto dan seterusnya, sudah haram. Ya, apalagi ada hadis ya, mata bisa berzina, tangan bisa berzina, ya, kaki, hati, ya, lisan, mau odo, ya, dan seterusnya. Itu sudah haram itu. Ya. Dan juga mukaddimahnya. Semua ya tahapan-tahapan pendahuluan-pendahuluannya, PDKT-nya, berkucetnya, video call-nya haram semua. Itu hebat lah, itu luar biasanya syariat Islam. Bukan jangan zina, tapi pacaran boleh. Mana ada? Pacaran bikin apa orang pacaran? Baku telepon tuh. Sebentar ke telepon, sebentar video call, sebentar mau ketemu. Sudah ketemu mau? Ya, mau apa? Tampiling. Waqala wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Dan jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali billati ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Dan ini apa? Untuk orang yang diberi amanah menjaga harta anak yatim. Ya, karena mungkin anak yatim baru meninggal bapaknya ada uangnya, warisannya 1 M ini ambil 1 miliar. Pas dia beli kokek-kokek. Ya, beli gula-gula ya, ada uangku 1 miliar, ya, beli saya gula-gula 1 toko. Subhanallah, habis uangnya. Ya kan? Paham ini? Tidak boleh dikasih itu anak yatim itu. Nah, akalnya belum sampai. Nah, itu kita dalam tahap penantian sampai dia balik, sampai dia betul-betul tahu atur uang, itu tahunan. Ya. Yang kesempatan ini bisa hidup 10 tahun 1 miliar ini. Ya, bukan begitu. Nah, itu ada pembahasannya dalam agama. Paham ini? Tidak boleh, jangan macam-macam. Fal khairu, terakhir kesimpulan, fal khairu was sa'adah wal falah fi ma'rifati hududillah wal muhafazati 'alaiha. Ini rumus semua ini ya, padat semua ini yang saya ucapkan. Maka kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan dunia, alam barzakh, akhirat itu ada pada satu, ma'rifati hududillah, memahami, mengenal, mengilmui, mengetahui batasan-batasan Allah yang tadi. Cukup tahu saja, mengenal saja, ngerti? Tidak. Wal muhafadzati dijaga. Ya, cara jaganya tadi, kalau dia berbentuk perkara yang dihalalkan syariat, maka fala ta'taduha. Kalau dia berbentuk perkara yang diharamkan, maka fala taqrabuha. Itu jaganya dua. Fala ta'taduha, fala taqrabuha. Dan itulah kebahagiaan dunia, alam barzakh, akhirat. Itulah keberuntungan dunia, alam barzakh, akhirat. Termasuk salat kan disyariatkan. Jangan itu salat pada waktunya, jangan dilampaui. Ya, saya mau salat 6 kali, 7 kali sehari semalam wajib. Aduh, 5 saja tidak beres kau lakukan, ya. Paham ini? Tidak boleh. Ya, paham ini? Jangan dilampaui. Kan tidak boleh toh? Saya salat subuh 4 rakaat, boleh enggak? 4 lebih banyak, 5. Tidak boleh. Baik. Ini apa? Kebaikan, kebahagiaan dan keberuntungan hamba. Kama sebagaimana anna asla syarr wa asbab al-uqubat al-jahlu bi hududillah. 1, au tarkul muhafadzati 'alaiha. 2, awil jam'u bainas syarrain. Sebagaimana pokok kejelekan, sebab-sebabnya hukuman Allah, siksa Allah kepada hamba. 1, al-jahlu bi hududillah. Bodoh, tidak paham, tidak mau belajar terhadap hududullah, batasan-batasan Allah. Yang kedua, atau dia paham, dia sudah belajar, tapi tarkul muhafadzati alaih, dia tinggalkan, dia tidak mau jaga itu. Dia sudah tahu ini di syariat, dia lampaui. Dia sudah tahu ini haram, dia pergi lakukan. Ini kan bentuk meninggalkan muhafadzah dengan cara tidak mewujudkan fala ta'taduha, fala taqrabuha. Ya, ini syariat kan dia lampaui. Ya, halalkan sampai 4 istri, tambah sampai 5. Nah, ini melampaui. Atau dia tahu ini haram, malah dia kerjakan. Awil jam'u baina syarrain, atau dia gabung 2 kejelekan ini. Sudah bodoh, tidak tahu, dia pergi gosok semua. Ya, paham ini? Sudah tidak tahu, dia pergi lakukan yang haramkan, kemudian dia lampaui apa yang disyariatkan. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok kaidah ke-26. Ila huna subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.